Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat upgrade, hari ini kita akan membahas tutorial penggunaan aplikasi grafik generator otomatis yang sudah teman-teman download atau akses melalui Digital Upgrade ID. Ini salah satu produk yang coba kami keluarkan untuk membantu teman-teman dalam membuat laporan atau grafik capaian terkait program-program yang teman-teman lakukan. Dalam hal ini saya contohkan, kebetulan kami bekerja di Dinas Kesehatan ya, salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan, di mana biasanya sehari-hari kami melakukan monitoring evaluasi, yaitu membuat laporan capaian target indikator-indikator kesehatan di masing-masing kabupaten, kemudian menampilkan dalam bentuk PowerPoint atau grafik ya yang bisa dilihat, kemudian mudah untuk dilakukan analisis atau evaluasi terkait capaian yang sudah dicapai di kabupaten kota. Nah, hari ini teman-teman kami akan demonstrasikan terkait penggunaan atau menu-menu yang ada di aplikasi ini. Yang pertama mungkin teman-teman kita bisa lihat ada beberapa cara untuk mengakses laporan ini, yaitu pertama download template untuk CSV, kemudian kita bisa upload CSV atau bisa kita isi langsung di menu tabel interaktif yang ada di aplikasi ini. Nah, sebenarnya yang paling efisien adalah teman-teman nanti kita akan praktekkan itu menggunakan metode tabel interaktif. Tapi kesempatan kali ini saya akan coba untuk mendemonstrasikan jika teman-teman tetap mau menggunakan fitur template CSV dan upload CSV-nya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus download dulu template-nya. Nah, ketika teman-teman download, lihat di folder download-nya, bisa jika muncul pop-up di aplikasinya, silakan langsung diklik. Nah, di dalam folder tersebut yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus mengikuti format template CSV yang telah diberikan seperti ini. Nah, jadi yang paling pertama adalah kabupaten kota, kemudian ada nama kolom atau indikator apa yang ingin ditambahkan. Defaultnya ada 2, K6 atau PF, silakan diganti ataupun ditambahkan. Kemudian ada beberapa kabupaten, nama kabupaten di sebelah kiri, kemudian di batas tanda koma dan tanda kutip ya di atasnya. Kemudian lanjut seperti itu. Yang pertama, jika teman-teman ingin menambahkan indikator baru, silakan pada bagian atas di baris ke-1 A1 ditambahkan, misalnya saya tambah cakupan KM lengkap dengan cakupan salinan nakes atau yang lain boleh. Nah, untuk tanda default yang tanda kutip silakan teman-teman hapus ya. Silakan teman-teman hapus supaya lebih mudah terbaca pada sistem. Kemudian misalnya kabupaten kotanya mau diganti dari Kendari misalnya jadi Bau ya. Saya di Sulawesi Tenggara. Saya menggunakan data di Kabupaten Sulawesi Tenggara. Misalnya ini data dummy, contoh capaiannya saya tulis ya. Ini harus menyesuaikan dan kolom yang di atas. Jadi ke-6-nya berapa? Saya 70. Kemudian PF-nya berapa? Misalnya 30. Kemudian koma ya. Kemudian KN lengkap misalnya 45 dan PN 55. Nah, seperti ini. Kemudian kabupaten yang kedua, silakan dihapus data yang tanda kutipnya, sisakan koma, kemudian diisi sesuai urutan datanya, sesuai kolom yang ada di atas ini ya, baris A1. Ini misalnya Sultra atau total, silakan teman-teman isi. Nah, saya coba pakai data dummy. Oke. Setelah itu ini kita save. Nah, kalau kita save, tandai namanya ya, template data kesehatan 6 CSV. Bisa kita kembali ke grafik kita. Setelah itu kita upload. Nah, yang diupload adalah file yang tadi ya, kita pilih
file, terus choose file, kemudian kita cek ya, tadi saya yang dapat 6 ini. Nah, kemudian kita open. Nah, kalau open biasanya tulisannya data CSV sudah dimuat. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Kemudian kita bisa pilih update grafik. Nah, grafiknya secara otomatis akan muncul. Itu untuk mode template CSV. Namun kami sebagai pengembang mungkin memahami bahwa teman-teman kurang begitu aktif atau memahami terkait penggunaan CSV ini, sehingga kami memberikan alternatif yang cukup efektif dan efisien di aplikasinya, yaitu menggunakan tabel interaktif. Tabel interaktif ini sangat berguna bagi teman-teman yang sebenarnya ingin mengefisienkan waktu untuk membuat grafik ataupun bagannya laporan masing-masing. Nah, ini, sebelum kita masuk ke tabel interaktif, kami jelaskan bahwa ketika kita sudah update grafik ya, setiap kita masukkan data silakan update grafik. Kemudian di sini sudah ada keterangan lebih awal untuk membantu kita bahwa di mana yang tertinggi, terus yang terendah di mana. Jadi teman-teman sudah bisa menganalisis lebih awal atau punya data analisis awal yang teman-teman bisa langsung menjustifikasi atau memperoleh data yang akurat terkait laporan yang teman-teman buat. Jadi tidak perlu lagi bingung untuk menganalisis lebih awal. Contoh ini saya sudah punya analisisnya bahwa kunjungan neonatal K6 tertinggi itu di Konawe, kemudian yang terendah di Kota Bau-Bau. Nah, saya dari dua kabupaten ini ya, saya sudah punya analisis awal. Nah, kalau teman-teman pengguna di kabupaten silakan mengganti di puskesmas. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana sebenarnya melakukan hal yang sangat efisien pada aplikasi ini, yaitu menggunakan edit data dalam tabel atau tabel interaktif. Nah, data ini saya bersihkan dulu ya. Kita punya juga unduh hapus terakhir kalau misalnya teman-teman sudah salah menghapus atau lewat data terakhir. Kalau teman-teman misalnya lupa apa yang data sudah jadi saya coba bersihkan tabel dulu ya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya kita bisa membebas untuk menggunakan data CSV ini atau data upload CSV kalau teman-teman sudah punya database. Nah, yang pertama tentunya seperti biasa kita menggunakan data yang sudah kita buat master tabel di Excel masing-masing. Nah, cara kerja mungkin kita seperti itu ya. Nah, biasanya ketika kita punya data Excel seperti ini, hal yang kita lakukan untuk membuat capaian atau grafik, tentunya mungkin kita akan copy satu-satu seperti ini. Kita buat di sheet selanjutnya grafik, kemudian kita buat kita masukkan data di sini ya sebagai sumbu X, kemudian kita pilih indikator mana ya, mungkin kita pilih data ini, data misalnya saya jumlah Jatim terdaftar di KUA ya. Ini data keterisian pengantin dummy ya, data dummy yang kami buat bantuan dari teman-teman programmer yang menggunakan aplikasi ini di Konsel, Ibu Yuliana, terima kasih. Jadi sekalian kami demokan langsung sambil contoh. Nah, ini data di beliau. Nah, kemudian dari sini biasanya kita akan membuat grafik seperti biasa ya. Saya menggunakan Office 2016, jadi pembuatan grafiknya agak sedikit lebih mudah dibanding teman-teman yang menggunakan Office yang mungkin versi 2010 atau 2007 ya. Nah, ini saya coba pakai yang ini ya. Oke, nah kemudian setelah dari sini kita sudah peroleh grafiknya. Biasanya dari sini baru kita akan pindahkan ke PowerPoint. Tentunya berarti kita buka dulu PowerPoint-nya ya. Ini contoh yang mungkin teman-teman biasa lakukan ya. Akan memberikan gambarannya. Oke.
mungkin seperti ini. Kemudian grafik tadi biasa kita kemudian pindahkan secara manual di dalam ya. Kita copy, kemudian kita pindahkan grafiknya ya. Di sini seperti ini. Biasanya itu seperti ini ya. Kemudian dia masuk di ini dan kita ketik judulnya, misalnya siapa pencat capin terdaftar di KUA. Nah, kemudian mungkin di slide selanjutnya kita akan buat lagi mungkin satu yang jumlah yang non muslim misalnya ya, contoh kita coba lagi, artinya kita buat lagi seperti ini di sheet 2. Kemudian kita buat lagi, kita ambil lagi data dari master table ya. Itu mungkin teman-teman punya cara yang lebih cepat, tapi dasarnya biasanya seperti ini. Oke, saya punya datanya seperti ini. Kemudian kita load lagi, kemudian kita pilih. Yang saya hari ini mau ganti dari jadi grafik yang kemudian saya tambahkan lagi ke sini. Nah, seperti itu ya. Mungkin biasanya seperti itu ya, teman-teman, cara membuatnya. Nah, untuk aplikasi yang kita gunakan saat ini, yaitu grafik generator otomatis, itu memudahkan kita untuk tidak perlu lagi melakukan hal-hal seperti ini. Jadi membypass dari pembuatan grafik manual menjadi grafik yang otomatis secara banyak dalam jumlah yang banyak dalam satu kali klik. Nah, saya contohkan ya. Oke, sekarang kita menggunakan grafik otomatis. Pertama, kita di menu edit data ini kita buat tambah baris, tambah kolom dulu ya. Setelah ada kolomnya kita tambah barisnya ya. Ini kita buat 2 kolom ya. Oke, nah ini kolomnya di sebelah sini biasanya kita editkan dengan nama tempat atau nama wilayah. Kalau dalam hari ini karena teman-teman kabupaten, dinas kesehatan kabupaten kota, saya contohkan menggunakan nama puskesmas. Teman-teman yang lain yang menggunakan ini bisa mengganti dengan nama wilayah apa saja atau nama sumbu X apa saja yang ingin dijadikan atau dilihat progresnya. Nah, kemudian di sini, teman-teman tidak perlu membuat sejumlah berapapun kolom atau baris yang akan dibuat, cukup membuat 2 saja. Kemudian teman-teman silakan kembali ke master tabelnya, yaitu ini tadi ya. Nah, ketika sampai di sini, teman-teman tinggal mengcopy semua baris yang telah teman-teman buat tadi. Kemudian di kolom pertama silahkan di klik, pindahkan kursornya, baru kita paste atau Ctrl V. Maka secara otomatis dia akan muncul di sini. Ya. Oke. Kemudian di kolom selanjutnya kita bisa memindahkan semua sekali semua data yang kita punya yang ingin kita buatkan grafiknya. Ini saya coba langsung semua ya. Kemudian saya pastekan ke sini. Secara otomatis semua datanya akan muncul. Nah, tinggal kita edit nama indikatornya ya. Ini. Kemudian kita pilih. Kita bisa copy dan paste masing-masing ya. Oke. Setelah ini ya saya coba ya seperti ini. Contoh ya,
Jadi teman-teman bisa copy kemudian pastekan di situ. Saya coba sampai kolom 8 ya. Oke. Jika ingin menghapus baris atau kolom, teman-teman silakan pilih baris yang ingin dihapus, silakan diklik. Contoh saya ingin menghapus Jatim Perempuan Dilayani, satu kolom ini, maka saya tinggal klik ini. Nah, Jatim Perempuan Dilayani kita hapus. Ya. Tapi kalau ternyata kita salah, untuk kita bisa unduh hapus terakhir untuk memunculkan kembali dia. Ini. Jatim yang sudah kita hapus tadi, Perempuan Dilayani. Seperti itu. Nah, kita bisa buat mungkin tambah lagi kolom selanjutnya ya. Saya coba seperti ini. Jadi nanti silakan teman-teman sendiri edit semua nama-nama ini. Nah, setelah itu yang harus teman-teman lakukan cukup klik update grafik, maka datanya akan langsung muncul seperti itu. Nah, teman-teman pada grafik batang horizontal yang masuk ini bisa yang pertama memilih data mana yang mau dilihat. Contoh saya ingin melihat perbandingan jumlah catin yang terdaftar di KUA Islam dan jumlah catin terdaftar di KUA di catatan sipil non muslim ya. Kemudian saya klik, kemudian saya update grafik, otomatis dia muncul. Dan kita bisa melihat, kita filter. Kalau saya hanya mau lihat di salah satu wilayah saja, saya hilangkan centangnya dan saya pilih seperti itu. Setelah saya pilih satu, kemudian saya update lagi grafiknya, maka dia hanya tampilkan di kabupaten yang kita pilih saja. Ini contoh Andola ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat di dua indikator yang berbeda. Bisa juga 3 dan seterusnya. Misalnya ini ya. Kemudian tinggal kita update grafiknya, maka di Andola akan kelihatan semuanya. Seperti ini. Jadi jumlah catin di KW itu 1, kemudian yang non muslim itu 0, yang tercatat berarti 1, yang perempuan 1, dan kita bisa pilih semua ini untuk ditampilkan. Kalau kita memilih semua kabupaten, kita bisa pilih seperti ini. Kemudian kita klik di luar dan update grafik, maka muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah punya urutan grafik ya. Kita bisa melihat urutan grafik dari urutan tabelnya, yang mana pertama, yang ini, atau mulai dari tertinggi terendah, silahkan diklik. Baru kita update grafik lagi, dimunculkan, atau dari terendah ke tinggi, update grafik, silahkan. Kemudian kolom pertama, urut dari, atau kolomnya akan dijadikan urutan. Misalnya saya mulai dari total catin yang tercatat saja, yang mana tinggi terendah. Maka kita update grafik lagi. Seperti itu dia modelnya. Jadi mengikuti. Nah, di sini sudah ada yang tertinggi terendah, jabatan terdaftar di KUA Islam itu yang paling tinggi 218. Nah, tertinggi di jumlahnya ya. Nah, untuk sistem ini sebenarnya bisa memberikan kita analisis yang lebih tajam jika teman-teman memahami bahwa karena ini bisa menganalisis terkait wilayah. Jadi jumlah ini silakan teman-teman ganti kata jumlah ini dengan, kalau misalnya provinsi berarti Sulawesi Tenggara, kalau misalnya teman-teman di kabupaten silakan ganti dengan total. Dan kita update grafik. Nah, total, maka dia tidak di dalam analisis, dia tidak akan masuk sebagai analisis data tertinggi dan terendah, karena dianggap total itu adalah merepresentasikan semua wilayah yang ada. Kalau jumlah akan masuk, tapi kalau total dan sultra itu tidak akan masuk. Jadi kalau teman-teman kabupaten bisa menggunakan sultra. Untuk di luar dari wilayah silakan pakai total. Nah, kemudian seperti itu. Nah, data ini juga, aplikasi ini juga menariknya adalah ketika teman-teman ingin melihat grafik capaian, misalnya data yang memakai koma, teman-teman tidak perlu bingung
menguploadnya tinggal copy dan paste saja, karena aplikasi ini sudah membaca atau menganalisis data koma dan data titik jumlah ribuan yang teman-teman masukkan. Jadi saya ambil sebuah data dari ini salah satu data kita dari aplikasi Pemdatkesmas ya. Saya contohkan untuk 6 misalnya, contohin data dummy ya. Saya akan ambil seperti ini, koma persen, kemudian saya copy ke sini paling atas. Saya tidak perlu mengedit apa-apa, cukup saya copy dan paste lagi. Kemudian saya ganti di sini jadi K6 update. Baru saya update grafiknya. Jadi K6 update ini ketika saya centang, datanya juga yang masuk tidak perlu saya edit, dia langsung membaca persentasenya ya, seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa dari 12% langsung terbaca 12%. Mau ada tulisan persen di belakang atau tidak ada, itu sudah otomatis teranalisis dengan aplikasi ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang menu paling menarik yang teman-teman butuhkan itu adalah yang pertama, bagaimana mengekspor aplikasi grafik ini ke dalam laporan ya, dalam hari ini ke dalam PowerPoint. Yang pertama, kita punya download grafik dan bentuk gambar PNG, kemudian download mode PPTX, satu grafik, dan yang paling berguna atau efisien dan menu yang paling upgrade di aplikasi ini itu expose semua PPT dari ke satu slide per kolom. Nah, jadi silakan teman-teman pilih. Yang pertama kita coba dulu yang untuk download grafik. Kalau teman-teman ingin download grafik, kami sarankan untuk memilih satu atau dua indikator saja yang ingin ditampilkan. Download grafik yang dalam bentuk gambar ya, supaya lebih jelas gambarnya. Ini contoh ya. Nah, seperti ini. Ya. Cek lagi. Nah, ini total tadi hilang ya di sini, saya perhatikan. Kalau yang seperti ini silakan dimasukkan, baru kita pilih update grafik, maka total sudah masuk. Nah, kemudian kita pilih download grafik PNG. Ketika kita klik, maka secara otomatis gambar akan masuk ke grafik kita. Kebetulan saya mode defaultnya adalah Canva. Ya, kita cek di default. Nah, ini grafik. Saya bisa buka di Chrome gambarnya. Nah, seperti ini. Dia sudah jadi dalam bentuk gambar dua ini. Ya, saran kami silakan teman-teman memilih 2 atau 3 indikator ataupun satu supaya gambarnya lebih jelas, karena kalau misalnya 3 secara bersamaan biasanya menumpuk-numpuk. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa kita download grafik dalam bentuk PowerPoint namun satu slide saja. Untuk grafik yang ini saja. Kita bisa pilih. Nah, kita cek di ini download PPTX maksud kami, kita klik. Dia akan arahkan ke grafik ini. Namanya grafik kesehatan. Sudah beberapa kali saya download dan hasilnya itu seperti ini. Teman-teman akan langsung diarahkan, ini persentase yang tadi ya, ini akan langsung diarahkan hasil downloadnya ke sini ya, total, kemudian ini ya. Nah, di sini teman-teman silahkan grafik ini yang menurut kami cukup berguna adalah grafik yang ditawarkan bukan dalam bentuk gambar tetapi tetap dalam bentuk grafik, sehingga teman-teman jika ingin mengedit grafik, merubah misalnya, masih bisa digunakan, merubah bentuk ya atau merubah grafiknya, itu sangat mungkin ya. Sini saya coba ganti ke grafik kolom biasa. Nah, seperti ini misalnya.
maka datanya akan langsung berubah ya, seperti ini. Jadi teman-teman masih bisa. Kemudian yang fitur yang kami tawarkan itu adalah bisa diedit datanya langsung di dalam sini. Lihat baik-baik, saya edit data. Jadi kita akan langsung diarahkan di menu Excel. Excel yang teman-teman bisa langsung merubah datanya di sini. Nah ini. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, datanya bisa langsung berubah di sini. Kalau teman-teman ingin menambahkan, silakan diklik gambar Excel ya. Dan akan masuk langsung di tampilan versi Excelnya. Nah, di sini juga teman-teman silakan bisa mengedit lagi datanya. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal di save, baru close lagi, maka data di grafik ini akan langsung berubah seperti itu. Nah, ini untuk menu yang download grafik PPT satu slide. Nah, kemudian kami juga menawarkan teman-teman untuk mengekspor semua grafik dalam satu slide. Contoh, ini kita lihat kita punya 26 kolom. Yang kita bisa lakukan itu adalah kita akan mencentang semuanya. Ya, centang semuanya grafik ini. Ya, saya akan demokan sekalian ya. Kemudian untuk mencentang semua kolom ya. Jadi kita punya kurang lebih 25 kolom. Kemudian kita update grafik, kita akan lihat semuanya ini. Di sini mungkin tidak akan terbaca karena kecil ya. Nah, ketika teman-teman dikejar deadline ya, biasanya seperti itu. Tidak perlu buat satu-satu slide PowerPoint-nya. Kita centang semua, kemudian kita pilih nih yang hijau menu upgrade-nya, dan kita lihat di hasil downloadnya. Dia sudah download dan kita buka. Sekarang kita coba buka. Ini tadi yang satu. Maka datanya akan langsung muncul satu-satu seperti ini. Semua kolom sudah punya slide masing-masing. Sehingga teman-teman tidak perlu repot lagi untuk dan di setiap slide teman-teman selalu bisa untuk mengedit semua datanya. Jadi kalau ada data yang ingin diupdate, tidak perlu lagi masuk untuk mengupdate di tempat lain atau merubah, cukup diupdate di sini saja langsung. Seperti itu. Jadi menu ini sebenarnya menu yang paling powerful yang bisa kami tawarkan untuk teman-teman. Karena kami tahu bahwa mungkin ada teman-teman yang tidak menyukai grafik model seperti ini, mau diganti pun juga yang lainnya, silakan. Mau ditambah juga datanya, angka-angkanya mau diedit atau revisi, itu silakan. Namun sangat menghemat waktu teman-teman untuk membuat 21 slide grafik seperti ini. Dan jika pun di deadline teman-teman sudah punya data ya, yang tertinggi mana ya, data yang tertinggi, data yang terendah di mana, tinggal teman-teman bisa langsung di edit datanya. Saya kira itu ya untuk penggunaan ini. Dan untuk grafiknya itu setelah dari sini teman-teman bisa save data ya. Kalau masih ingin menggunakan yang ini, maka ketika ditutup dan dibuka kembali, datanya masih tetap akan tersimpan di dalam aplikasi ini. Jadi tinggal diupdate grafik. Saya kira itu. Terima kasih Sobat Upgrade. Jika ada pertanyaan terkait penggunaan aplikasi ini, boleh nanti ditaruh di kolom komentar. Untuk pemesanan juga silakan menghubungi TikTok di Digital Upgrade ID atau nomor WA kami akan kami masukkan di kolom deskripsi ya. Tentunya masih banyak lagi tools-tools atau aplikasi yang memudahkan untuk teman-teman bekerja, khususnya bagi teman-teman staff atau karyawan perkantoran, bisa memaksimalkan aplikasi ini dengan harga yang lebih mudah dan lebih murah tentunya, kemudian dengan fitur yang bisa menghemat waktu teman-teman untuk bekerja. Saya kira itu demikian tutorial penggunaan aplikasi ini. Apabila ada update nanti akan kami sampaikan kemudian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.